kita semua selalu diberikan kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera diangkat, dan kita semua dapat menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala. Nah, dalam forum ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nurul Fitriah Sulaiman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kuliah tamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Mbak Nurul ya. Sebagai dosen yang dulu pernah mengajar Mbak Nurul, saya ikut merasa bangga di mana salah seorang peserta didik saya telah meraih kesuksesan dapat menyelesaikan program PhD di apa Mbak Nurul universitasnya Shizuoka University di Jepang. Nah, semoga apa yang telah dicapai Mbak Nurul dapat memberikan gambaran dan inspirasi kepada para mahasiswa sehingga dapat memotivasi para mahasiswa dalam menentukan prioritas dan cita-cita ke depan. Ini dapat memberikan motivasi ya nanti Mbak Nurul ya kepada semua mahasiswa. Nah, semua mahasiswa yang saya yakin di sini banyak mahasiswa yang sukses dalam menjalani masa pendidikan, kan toh nanti akhirnya juga akan menjadi alumni. Artinya salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam berbagai bidang pendidikan ataupun pekerjaan yang mereka jalani secara profesional di dalam masyarakat. Jadi alumni ini sangat penting karena disadari atau tidak, alumni merupakan salah satu acuan utama yang mendasari keputusan para orang tua dan juga para calon mahasiswa untuk menentukan pilihan di prodi perguruan tinggi. Jika alumni dari suatu institusi pendidikan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat menunjukkan prestasi dan kontribusi mereka secara real di masyarakat, kualitas dan kuantitas calon mahasiswa yang berminat untuk mendaftar di prodi ini akan meningkat. Dan juga didukung dengan sistem pendidikan internal di prodi yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia dan alumni yang berkualitas dan memiliki daya juang yang tinggi dan semangat untuk memberikan kontribusi di masyarakat. Nah, saya sebagai ketua prodi sangat mengharapkan sumbangan ilmu, ide, pemikiran, masukan, dan kritik yang membangun dari para alumni untuk kemajuan prodi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Nurul yang telah bersedia berbagi ilmu hari ini dengan adik-adik kelasnya, dan saya berharap ini akan berlanjut ya Mbak ya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sofi dan juga Bu Fairusi yang telah mengatur acara pada pagi hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mahasiswa, silakan disimak apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul, dan kalau masih banyak pertanyaan bisa ditanyakan, dan juga nanti harapannya bisa berlanjut ya Mbak Nurul. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Nah, sekian sambutan dari saya. Jika banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mohon maaf nanti jam 9 saya izin sebentar ya, karena hari ini adalah jadwal mengambil surat keterangan lulus anak saya. Karena pandemi ini kan jadi dijadwal benar-benar untuk si A harus jam sekian, si B jam sekian gitu. Jadi jadwalnya strict, ada menit-menitnya segala gitu. Ya mohon maaf jadi sebelumnya. Oke, sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Puri Awanti atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Fitriah Sulaiman, MPD. Acara ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab, nanti peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Begitu ya. Oke. Sebelum memasuki materi, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit biografi tentang Ibu Nurul Fitriah Sulaiman. Silakan, Mbak. Oh iya, Mbak. Ya potong sebentar nggih, Mbak ya. Ya, silakan.
Monggo Bu Sofi disampaikan CV-nya Mbak Nurul. Oke, baik. Nama lengkap dari narasumber kita pagi ini adalah Ibu Nurul Fitria Sulaiman, SPD MPD. Kemudian sekarang beliau sedang berprofesi menjadi dosen jurusan pendidikan fisika FKIP Universitas Mula Warman. Beliau pernah menempuh pendidikan formal untuk jenjang strata S1 di Universitas 11 Maret dan lulus pada tahun 2005. Jenjang S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan lulus pada tahun 2010. Dan sekarang menjadi kandidat PhD di Shizuoka University, Jepang. Kemudian ini beberapa ID penelitian yang mungkin dapat dihubungi, yaitu ORCID ID dan Scopus ID. Kemudian email dari Mbak Nurul Fitria adalah nurul.fitria@fkip.unmul.ac.id. Beliau juga berpengalaman dalam publikasi dan conference. Yang pertama jurnalnya yaitu yang berjudul The Development of Physics Teaching Material Based on Local Wisdom to Train Saraba Kawa Character pada Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Kemudian Development of Student Perceptions Instrument of New and Renewable Energy di The New Educational Review. Kemudian konferensi yang pernah diikuti oleh Ibu Nurul adalah ISTEM House 2019, kemudian SDST Annual Conference pada tahun 2019, kemudian ESERA pada tahun 2019, kemudian ICOSMI di UNS pada tahun 2009, kemudian ASTE pada tahun 2009, kemudian IAESE International Conference di Taiwan pada tahun 2018, dan SDST Annual Conference pada tahun 2018. Kemudian memasuki acara penyampaian materi. Untuk waktu dan tempat, kepada Mbak Nurul kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Sofi. Sebelumnya mungkin apa ya, ini deg-degan banget, ini ada Bu Rini, ada Bu Naru, ada Bu Sri Budiawanti, ada Ibu Elvin, Pak Dewanto. Jadi saya senang sekali hari ini bisa sharing sedikit tentang penelitian saya juga di sini di Shizuoka. Nanti mungkin selama saya presentasi, adik tetap bisa, atau semua peserta tetap bisa interaksi dengan saya lewat chat. Sekiranya ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, supaya mungkin nggak terlalu bosan ya, lebih bisa interaksi dengan saya juga, jadi saya juga tahu ke arah mana. Terus ada beberapa slide yang nanti teman-teman atau adik-adik atau Bapak Ibu bisa ikut isi sedikit polling, nanti bisa ada link yang bisa diakses, kemudian kita bisa lihat sama-sama apa pendapat atau apa yang rata-rata peserta pikirkan tentang pertanyaan hari ini. Ya mungkin itu kolom chatnya nanti bisa kita pakai. Nah karena pembelajaran berbasis STEM dengan pembelajaran saintifik, ya mungkin ini lebih mudah juga ketika kita membandingkan sesuatu dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Makanya saya pikir jadi awalan yang sesuai juga untuk membandingkan sedikit ya, walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tapi membandingkan sedikit antara pembelajaran yang berbasis STEM dengan yang berbasis
Scientific. Saya udah agak-agak nebak Mbak Sofi bakal kayaknya mengenalkan saya lewat CV yang kemarin. Jadi saya mempertegas saja kalau saya alumni UNS gitu ya. Jadi saya waktu itu masuk tahun 2005, kemudian lulus tahun 2010. Beberapa teman-teman saya di angkatan saya punya memori yang sangat-sangat menyenangkan. Hampir mungkin 4,5 tahun saya di UNS. Jadi saya juga sama seperti adik-adik yang lain. Mungkin kalau dulu kayaknya kamera HP ini kurang bagus, jadi nggak ada nih foto-foto kuliah gitu. Adanya foto-foto memang pas acara-acara aja. Selain kuliah, ikut himpunan mahasiswa juga, dan banyak jalan-jalan sekitaran Solo ya karena ikut kegiatan himpunan mahasiswa gitu. Itu mungkin sedikit perkenalan tambahan. Kemudian saya S2 ke UNY dan sekarang di Shizuoka. Jadi sekarang sebetulnya belum betul-betul selesai karena masih nunggu sidang terakhir. Insya Allah antara bulan Juli sampai Agustus. Ya mungkin mudah-mudahan 2020 bisa selesai dan bisa pulang ke Indonesia. Minta doanya sama Bapak Ibu. Kemudian, nah ini nih, kita coba ya polling yang pertama supaya saya bisa tahu, utamanya mungkin adik-adik ya, tahun keberapa Anda menjadi mahasiswa fisika di UNS. Nah, link ini saya share lewat chat juga ya. Supaya bisa lihat, supaya bisa diklik. Nah, mungkin bisa dibuka link itu, nanti adik-adik bisa isi sebenarnya rata-rata yang ikut hari ini tuh tahun keberapa. Nah, terus kita semua bisa lihat, coba ya, ada yang udah ngisi belum ya? Saya bisa lihat. Kebanyakan tahun keempat nih, sementara atau baru satu orang yang ngisi bisa jadi. Ya rata-rata semester 6 kalau lihat nama-namanya Mbak Nurul. Ada yang tahun pertama, ada yang tahun keempat. Nanti pollingnya masih bisa berjalan selama ada juga, ternyata ada juga ya Bu ya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, cukup bervariasi. Ada yang lebih dari tahun keempat. Oke, nanti mudah-mudahan bisa kita lihat lagi tren secara umumnya. Rata-rata benar sih Bu ya, rata-rata tahun ketiga. Oke, terima kasih banyak. Nggak banyak sebenarnya yang kayak gini, tapi nanti ada beberapa yang ada lagi gitu ya, yang polling seperti ini supaya saya juga bisa lebih memahami adik-adik atau teman-teman ada di mana rata-rata responnya terhadap pertanyaan. Nah, kemudian saya mau buka dengan semacam dari tahun 1980-an itu udah ada kayak orang udah mulai menyadari bahwa ada yang bilang bahwa orang yang bisa melakukan sesuatu akan melakukan pekerjaan itu, sementara yang nggak bisa akan mengajar. Jadi sebenarnya ini nyinyiran orang terhadap profesi guru yang bolak-balik udah dicoba untuk di-counter sama ahli-ahli pendidikan. Nah, salah satunya Lee Solman yang terkenal dengan riset-riset tentang pedagogical content knowledge gitu. Sebenarnya kita pengen orang lain memahami juga bahwa profesi guru atau pekerjaan mengajar itu bukan pekerjaan yang bisa dengan mudah digantikan orang lain, gitu. Tapi suatu pekerjaan profesional yang skillnya tuh spesifik. Nah, salah satu skillnya ya menggabungkan, atau skill paling utamanya yang menggabungkan antara
cara-cara mengajar dengan konten-konten isi. Kalau kita di pendidikan fisika ya fisikanya sendiri dan bagaimana kita menyampaikannya gitu. Jadi ini salah satu apa ya, kritikan konstan gitu, kritik yang selalu datang ke orang-orang yang bekerja atau berhubungan dengan profesi guru. Orang selalu menganggap bahwa ya kalau orang itu bisa punya kemampuan melakukan sesuatu, dia akan jadi itu gitu. Kalau dia bisa fisika, dia akan jadi ilmuwan fisika. Tapi kalau nggak bisa, kalau kurang-kurang sedikit jadi guru fisika gitu. Nah, mungkin ada benernya, tapi juga jadi awal refleksi kita bahwa kalau ingin pekerjaannya, profesinya dihargai orang sebagai profesi yang khusus, cuma kita yang bisa melakukan itu, perlu skill-skill yang kita pelajari secara khusus, kita sendiri juga harus mulai melihat pekerjaan kita adalah pekerjaan yang spesifik, kita belajar untuk keahlian ini secara spesifik ya. Salah satunya bagaimana keahlian menyampaikannya tadi. Nah, hari ini agendanya saya coba untuk menyampaikan dari historical perspektif, pendekatan saintifik sedikit, kemudian pendekatan saintifik, kemudian nanti yang STEM. Jadi dari historical, kemudian toward a definition. Definisi itu kan susah ya cari satu definisi gitu, tapi banyak orang nanti memberikan definisi, artinya kita semua sebenarnya sedang mencari satu definisi yang bisa dipahami dan disetujui oleh semua orang gitu. Kemudian ada beberapa sintak-sintak yang mungkin bisa diaplikasikan. Ada satu contoh sederhana dan kemudian nanti diskusi. Nah, poin yang kedua ya. Sebelum masuk ke bagian pendekatan saintifik, saya pengen tahu apa sih yang adik-adik atau teman-teman ketahui tentang pendekatan berbasis saintifik, pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Gak usah panjang-panjang, cukup kayak satu kata atau dua kata atau apa ya yang menjadi benar-benar kalau orang ngomong pendekatan saintifik, ya itulah yang ada di pikiran kalian gitu, atau ada di pikiran kita. Ketika orang ngomong pendekatan saintifik, misalnya apa ya, harus eksperimen misalnya, atau harus apa gitu ketika orang ngajar pendekatan saintifik. Supaya nggak ngantuk bisa dibantu yang isi pollingnya. Nanti kita bisa lihat. Yang ini bentuknya kata, jadi bukan pilihan. Oke. Nanti bisa kita lihat lagi apa ada yang chat. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Sambil nunggu komen-komennya terhadap pertanyaan ini, saya lanjut dulu. Jadi karena kita mau ke arah pendekatan saintifik ya, mungkin kita harus balik jauh sekali ke pengertian sains itu sendiri. Gitu. Nah, terkait dengan era-era pandemi mungkin ada kutipan yang saya pikir relate gitu ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Orang mungkin mikirnya kalau sains itu sempurna kok ada hal-hal yang belum bisa terjawab gitu. Jadi ini dalam kutipan ini menegaskan bahwa sains itu mungkin tidak sempurna, mungkin sains itu hanya sebuah alat gitu, tapi sejauh ini itu adalah alat terbaik yang kita bisa. Sains itu self-correcting, berulang-ulang dikoreksi, kemudian ongoing, proses yang masih berjalan, dan dia bisa diaplikasikan dalam apapun. Nah, ini juga yang mungkin cukup relate dengan keadaan sekarang. Ada dua aturan utama yang menurut ahli ini gitu. Yang pertama adalah nggak ada kebenaran yang 100% benar lah, yang harus betul-betul kita yakini benar dalam sains ya.
Kemudian seluruh asumsi-asumsi perlu dikritisi, terus-menerus dikritisi. Kemudian argumen-argumen harus berdasar pada data dan hasil-hasil, bukan pada otoritas-otoritas tertentu, atau kayak kalau orang A bilang B, kemudian kita harus percaya gitu. Kemudian rules yang kedua, apapun yang tidak konsisten dari fakta bisa dipikir ulang atau bisa direvisi gitu. Jadi mungkin kalau kita balik ke pendapat ini, ketika ada yang berubah di masyarakat atau di society, komentar-komentar yang terlalu kok berubah-berubah terus sih, kemarin katanya pakai masker sekarang nggak pakai masker, atau kemarin yang sakit aja pakai masker sekarang semua orang pakai masker, kita lebih bisa biasa aja, this is science gitu. Semua bisa berubah tergantung fakta-fakta baru yang ditemukan gitu. Nah, kenapa kembali ke situ? Karena kalau ngomongin scientific approach, saya pikir kaitannya jadinya panjang ke sejarah ke belakang, mulai dari apa itu sains sendiri. Bisa ditelusur singkat mungkin ya, masa-masa sebelum Masehi, before century, kemudian sebelum abad 20, dan ya bisa dibilang sekarang lah ya. Pengertian yang dipakai sekarang terutama di pendidikan IPA atau pembelajaran IPA atau nantinya pendidikan fisika. Nah, saya menekankan 3 hal yang paling fundamental dan sampai sekarang seperti di survei PISA masih dipakai gitu. Jadi di before century ada dua komponen penting yang kemudian sampai sekarang masih dipakai. Yang pertama adalah sains itu berawal dari mengobservasi fenomena-fenomena. Kemudian yang kedua, ada juga yang berpendapat kita mengobservasi fenomena itu nggak cukup gitu ya. Karena ada hal-hal yang kita harus coba, kita harus sifatnya eksperimental, atau kita harus menginquiry lagi selain dari yang bisa terlihat dari fenomena. Jadi yang pertama fenomena, yang kedua inquiry. Kemudian orang mulai mencari logical structure, dan setelah ditemukannya berbagai teknologi, ada cara-cara pengolahan data, bagaimana mendapat data yang lebih baik. Kemudian lengkaplah 3 komponen ini gitu. Ada fenomena, kemudian ada inquiry, dan ada pengumpulan data yang dibantu oleh teknologi mungkin ya. 3 komponen ini masih dipakai sampai yang sekarang dipisah. Jadi kalau misalnya familiar dengan hasil-hasil survei science atau reading matematik and science secara internasional, ada 2 survei mungkin yang sering kita kutip ya, biasanya di latar belakang atau di introduction tentang Indonesia, yaitu survei atau hasil PISA dan survei atau hasil TIMSS. Nah, TIMSS ini publikasi terbarunya mungkin lebih baru daripada PISA, tapi di 2019 ini Indonesia sudah tidak lagi mengikuti ya. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi hasilnya itu mungkin kita fokus ke PISA aja. Jadi hari ini saya ambil penjelasan tentang scientific prosesnya dari situ. Hasil PISA secara umum ini 2018 ya, database 2018. Mungkin kita lihat yang science aja. Kalau dibanding 2015 turun sedikit gitu ya, turun 7, berapa nih? Turun 7 ya, sekitar 7 poin. Tapi ada rasional lain di penjelasan publikasi PISA yang mungkin bisa dibaca. 2018 itu Indonesia sampelnya jauh lebih banyak daripada waktu 2015. Jadi walaupun nilainya turun, tapi dianggap keterwakilannya terhadap anak-anak Indonesia yang usianya 15 tahun itu lebih baik gitu.
dan sains masih dianggap ya, kalau ini dianggap baik, masih dianggap agak flat dibanding reading dan matematik yang trennya hampir turunnya tuh agak mengkhawatirkan gitu, kayak punya tren turun gitu. Kalau yang sains masih dianggap flat, tapi kalau dibanding negara-negara lain ya jauh dari yang kita harapkan. Nah, dari survei PISA ini, PISA mengeluarkan banyak sekali publikasi, mulai dari hasil sampai juga framework apa yang bisa dilakukan anak di usia ini dan segala macam. Ada satu publikasi tentang assessment and analytical framework. Mungkin yang ini aja yang agak dekat dengan scientific approach itu ya, pendekatan saintifik. Nah, tadi di awal saya sempat singgung bahwa dari masa sebelum Yunani sampai abad-abad 20 dan sampai sekarang ada 3 komponen utama dalam scientific literasi atau ketika kita ngajar nantinya scientific approach yang masih dipakai, bahkan sampai bisa 2018 pun basisnya tetap ke scientific literasi itu yang diukur 3 hal ini. Yang pertama, bagaimana explaining fenomena scientifically. Jadi fenomena intinya dari zaman Aristoteles tadi, dari zaman Plato tadi, kemudian evaluating and designing scientific inquiry, kemudian yang ketiga interpreting data and evidence scientifically. Jadi tiga hal utama inilah yang diukur di PISA 2018 dan ya mungkin ini juga ya pokok-pokok utama dalam pendekatan saintifik. Nah, hal lain yang mungkin cukup menarik untuk dilihat masih dari publikasi PISA itu, tadi ya scientific literacy ini kan ada 3 komponen gitu. Pertama, explaining phenomena, kedua, evaluating and designing inquiry, scientifically gitu ya, scientifically selalu ada, interpreting data and evidence scientifically. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan 3 langkah ini, ada 3 knowledge yang di-encourage atau yang disarankan atau yang disebut dalam publikasi ini. Jadi dalam menjelaskan fenomena, yang dibutuhkan itu lebih kepada content knowledge. Jadi lebih kepada konten, kalau fisika ya lebih pada pengetahuan fisika. Nah, tapi ketika kita evaluating dan designing inquiry, ketika kita anggaplah membuat sebuah eksperimen, membuat sebuah percobaan, kita butuh lebih dari sekedar content knowledge, tapi ada knowledge lain yang disebut procedural knowledge. Hampir seperti step-step apa yang akan kita lakukan, atau kalau percobaan ya langkah percobaannya itu apa gitu. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah ada fenomena yang mau dijelaskan, kemudian kita mau memahami fenomena ini lewat eksperimen tertentu. Nah, setelah ada eksperimen, pastinya kan ada data-data ya, atau ada pengamatan, nanti ada bukti-bukti pengamatan. Nah, ketika sudah punya fenomena yang mau dijelaskan, sudah ada eksperimen-eksperimen, sudah ada data-data ini kan perlu kita interpretasi atau kita gabungkan atau kita elaborasi. Nah, ternyata butuh knowledge yang lain gitu. Pertama tadi konten, kedua prosedural, ketiga namanya epistemic knowledge. Nah, kalau di PISA, mungkin yang kurang jelas kayaknya prosedural dan epistemik aja ya. Kalau konten kan ya sudah jelas lah fisikanya. Jadi ada pengertian yang ditekankan gitu. Kalau procedural knowledge lebih pada standar prosedur atau metode langkah-langkah, atau baik kalau praktikum ya bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosedur, kalau pengamatan bagaimana prosedurnya. Nah, sementara epistemic knowledge ini didefinisikan sebagai memahami alasan-alasan atau rasional-rasional dan kemudian bisa memahami makna dari
tadi fenomena yang ingin dijelaskan, kemudian langkah-langkah pengamatan atau langkah-langkah eksperimennya dengan datanya, kemudian ketiganya bisa membentuk satu pemahaman apa sih sebetulnya fenomena ini gitu, bagaimana menjelaskannya. Nah, itulah yang kemudian kita disebut oleh kita epistemic knowledge. Nah, kalau di hampir disamakan ya, atau dengan pendekatan saintifik pada K13, mungkin semuanya tahu ya, ada yang sintaknya beda-beda, tapi mungkin ini sintak yang dianggap cukup mudah karena 5M gitu. Ada 5 kegiatan utama lah dianggap dalam saintifik di K13. Dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Saya mau menekankan bahwa apa yang ada di K13 itu bukan beda gitu ya dengan apa yang ada di tren internasional. Sebetulnya kayaknya memenuhi aja awalnya, cuman namanya kalau di sana observing fenomena, kemudian kita namanya mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi sampai mengkomunikasi gitu. Sampai situ dulu kali ya, supaya nggak terlalu bosan. Coba kita lihat ada komen-komen nggak, atau ada yang mau ditanyakan kan? Gimana nih Mbak Sofi? Silakan kepada peserta, mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ditunggu di chat. Versi chatting juga ada beberapa penelitian ya, ini karena apa namanya, lagi COVID gitu, jadi kan banyak sekali webinar diselenggarakan. Katanya bertanya melalui chat itu juga sangat efektif, terutama untuk orang-orang yang merasa tidak nyaman untuk bertanya secara langsung. Jadi kalau misalnya chat, adik-adik atau teman-teman bisa menyampaikan aja, Bu, saya dengar misalnya ya, saya dengar pendekatan saintifik itu begini atau apa gitu. Nah, ini Bu Elvin ada komen ya. Pasti ya, teman-teman kan bukan baru dengar sebenarnya gitu, apalagi bagian pendekatan saintifiknya ya. Kalau nggak setuju juga boleh, atau kalau ada hal-hal yang berbeda dengan yang saya sampaikan atau penekanan yang berbeda, boleh ditulis di kolom komentar. PPF ini singkatan dari apa, Bu Elvin? Ayo nih perencanaan pembelajaran fisika. Ini ini kan baru fresh semester ini kan, PPF sama telaah kurikulum. Itu kan nguplek-nguplek model pembelajaran. Ayo di sini yang hadir Mbak Rahma, Mbak siapa, Mas Zulfan, atau siapa, Mbak Vivi, Mbak Tania, monggo. Ada yang bertanya? Ini baru semalam pada lembur ini, jadi masih ayub-ayubin kayaknya. Lembur apa nih, Bu? Tugas ya? Nggak tahu, ini tugas UAS ini kayaknya nih, jadi... Oh iya. Atau kakak-kakak kelasnya silahkan, di sini ada siapa? Mbak siapa aja nih? Banyak yang datang. Ayo, monggo. Mbak Arina mungkin ada pertanyaan. Mas Kevin tadi mana, Mas? Mbak Hanifah, ayo, monggo, silakan. Ada yang mau tanya? Mbak Risma.
Ayo ini sudah dioyak-oyak Bu Elvin loh ini. Sok absen. Mbak Jadis, Mbak Arina, Mbak Maria, yang biasanya sering tanya. Mbak Itu Kurnia. ada Mbak Kurnia tuh. Iya, Mbak Kurnia, monggo. Bagaimana cara menerapkan pendekatan saintifik secara online ya? Kalau misalnya bisa dirancang yang pengamatannya bisa ada di sekitar rumah, nah nanti di bagian akhir saya kasih satu contoh, mungkin contohnya agak terlalu sederhana, tapi saya pengen bisa dipahami bahwa ngamatin itu ya bisa di mana aja gitu ya, dan kekurangan karena masa COVID itu terjadi juga di mana-mana gitu. Jadi semua guru di mana-mana sekarang sedang mencoba gimana caranya supaya secara online itu pasti ada yang berkurang, tapi gimana tetap terlaksana gitu beberapa proyek dan beberapa pengamatannya. Nanti saya ada satu contoh di belakang. Tapi juga yang menarik di masa segala serba online ini, kayak penelitian pendidikan tuh back to zero gitu ya. Jadi apapun ide-ide semua tuh sama-sama gitu. Maksudnya kalau dulu pada masa sebelum pandemi COVID, kayaknya kalau saya melihat misalnya penelitian pendidikan di Amerika sudah di mana, Jepang sudah di mana, terus Indonesia di mana gitu. Tapi kalau sekarang kayak kita semua nol. Jadi semua orang yang lebih punya ide dan lebih mau nyoba, nah ya itulah yang akan dapat sesuatu yang bermanfaat buat kita dan buat orang banyak gitu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Pendekatan saintifik seringkali tidak dapat diaplikasikan secara penuh karena luasnya materi fisika, terutama di tingkat SMA. Untuk mengatasi problem itu, kira-kira bagaimana Bu? Jadi saya sih sama juga nanti mungkin permasalahannya dengan STEM ketika diperkenalkan ke guru, rata-rata mungkin mereka bilangnya kurang waktu atau tidak bisa semua diprojekkan gitu ya. Tapi mungkin cocok dengan pembelajaran kayak yang Bu Elvin bilang, ketika kita merencanakan satu semester atau satu tahun, bisa dipilih dulu di mana kira-kira materi apa yang mau ditempatkan pendekatan saintifik. Utamanya mungkin materi-materi awal kan, kalau SMA, SMP juga sebetulnya arahnya ke nature of science ya, pengamatan, pengukuran. Nah, saya pikir itu materi pertama tuh bisa dibilang harus lah gitu. Nanti yang lain di mana materi mana lagi yang kira-kira misalnya bisa ditekankan pendekatan saintifik, mana yang bisa ditekankan ini menarik nih kalau kita proyekkan gitu. Memang kalau dilihat misalnya satu semester ada 6 pokok bahasan, kemudian 6-6-nya mau secara langsung berubah gitu, mungkin ya semua pasti sulit ya. Tapi kalau kita sudah pernah coba di satu pokok bahasan, nanti lebih relate ketika mau meluaskan ke pokok bahasan yang sebelahnya. Dan ya terus belajar sih mungkin intinya ya. Kalau yang SMA lebih banyak tekanan dari segi materi mungkin ya. Tapi siapa tahu dengan ditiadakannya ujian nasional lebih fleksibel gitu. Kita ambil positifnya aja lah ya dari itu. Satu lagi mungkin ini ada pertanyaan. Oke. Apa nih ya? Jadi bagaimana kelebihan pendekatan saintifik dibanding pembelajaran lainnya, dan mengapa kebanyakan guru menggunakannya?
kalau di pembelajaran sains atau pembelajaran IPA atau pembelajaran fisika ya, saya pikir jawabannya itu sangat apa ya? Ya karena begitulah sains ditemukan gitu loh ya. Jadi kita kan mencoba untuk mengajarkan itu sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan karakteristik utamanya gitu. Karakteristik utamanya sains ya memang untuk mengamati tadi dari fenomena sampai ke penjelasan fenomena itu. Cuman fenomenanya kemudian beragam dan berkembang. Terus yang mungkin sekarang cukup tren juga dibilang ada istilah namanya bisa dicari science literate citizen. Ya. Oke, bisa di Google mungkin ya, science literate citizen, artinya kita tuh punya PR lain gitu ya, selain masing-masing topik atau masing-masing pokok bahasan, kita punya PR lain, kita sedang menyiapkan generasi muda kita tuh nantinya bisa jadi mungkin sedikit aja sih yang ngambil profesi sains atau yang related dengan sains, tapi semua orang dalam semua murid kita gitu ya, kalau ngajar satu kelas isi 40 orang, 40-40-nya itu suatu hari akan menjadi citizen, suatu hari akan menjadi masyarakat. Nah, kita berharap kita menyiapkan science literate citizen, orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang melek science gitu ya. Jadi bisa mengelola informasi, mengelola data sampai akhirnya jadi kesimpulan. Kenapa itu penting? Mungkin jauhnya nanti ke arah sana. Tapi dekatnya ya karena itu adalah karakteristik dari sains itu sendiri gitu. Oke ya. Nanti bisa dilanjut lagi kalau ada pertanyaan, bisa tetap ditulis di kolom komentar. Saya lanjut dulu ke slide-nya. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomong soal pendekatan saintifik dan harapannya sudah ada ya gambaran-gambaran awal ya, memang dari mata kuliah atau dari baca atau memang waktu SMA juga gurunya ngajar menggunakan pendekatan saintifik. Nah, masuk ke bagian yang kedua, kita mau ngobrol soal STEM education. Nah, saya mau polling lagi sedikit, ini gampang ya karena kan tinggal pencet aja. Di antara STEM education itu kan mengintegrasikan 4 komponen dasar ya, komponen sains, komponen teknologi, komponen engineering, dan komponen matematik. Ada orang yang mengartikan kalau di bahasa Indonesia kan mungkin engineering ini teknik gitu, tapi saya cenderung tetap pakai kata engineering gitu. Kayaknya teknik ini ada bagian yang menggambarkan engineering, ada yang kurang menggambarkan gitu. Jadi saya pakai tetap STEM education ya. Science, teknologi, engineering, dan matematik. Dari keempat komponen ini, yang mana sih yang paling baru dengar atau kurang dipahami gitu? Oh, ini ada yang jawab engineering. Kalau yang lain, ada yang teknologi, part teknologi. Mungkin kalau sains sama matematik dianggap jelas karena dia core mata pelajarannya gitu ya. Tapi kalau engineering dan teknologi karena dianggap dia hal-hal baru yang dimasukkan ke dalam STEM education, jadinya mungkin dirasa kurang jelas. Pollingnya masih tetap bisa berjalan, jadi tapi kita lanjut dulu ya. Nah, sama kayak tadi historically speaking, kita lihat secara historical, STEM education tuh
sejarahnya banyak dari Amerika, makanya publikasi-publikasi juga banyak dikeluarkan oleh lembaga atau institusi yang datangnya dari negara Amerika. Kalau si pendekatan saintifik itu awal mulanya berasal dari ya mengadopsi nature of science bisa ditelusur balik sampai jauh banget sampai before century. STEM education sejarahnya cukup muda gitu ya. Jadi dimulai dari tahun 1957 aja sampai sekarang gitu. Ada beberapa tahun-tahun penting atau tambahan-tambahan penting, jadi saya pilih tahun-tahun ini yang menurut saya menggambarkan sedikit perubahannya atau perjalanannya itu. Dimulai dari 1957 itu kita apa ya? Mungkin berapa belas tahun kita merdeka ya. Itu masih era-era apa ya bisa dibilang setelah perang, tapi orang masih perang lewat cara yang lain gitu. Negara-negara adikuasa atau adidaya perang lewat teknologi sebenarnya ini udah dimulai gitu ya. Nah, 1957 ini dikenal namanya sebagai Sputnik era. Jadi ini adalah era ketika waktu itu negaranya, sekarang kan Rusia dan pecahan-pecahannya itu waktu itu masih Uni Soviet. Uni Soviet itu berhasil meluncurkan pesawat ulang-alik yang pertama itu. Mereka kasih nama Sputnik. Jadi itu dianggap sebagai turning point ketika Amerika merasa gagal gitu ya, merasa kalah lah mungkin. Kita kalah ini gitu. Sekarang perang ini bukan lagi senjata, bukan lagi berebut wilayah di sekitaran bumi aja, tapi juga perang juga sampai luar angkasa. Siapa yang teknologinya lebih baik, yaitu yang akan lebih maju dan dianggap negara yang lebih kuat. Jadi awal mulanya tuh bukan revolusi di bidang science education gitu, tapi lebih ke ya persaingan lah ya, persaingan di antara negara-negara maju yang merasa bahwa yang akan menang sebagai negara atau yang akan dianggap kuat, dianggap baik adalah yang punya teknologi yang paling mutakhir gitu. Ketika negara lain belum bisa, dia bisa. Gitu. Nah, kemudian tahun 2002 Amerika mengeluarkan apa namanya kayak semacam kalau di kita wajib belajar 9 tahun gitu lah ya. Yang dikenal dengan nama No Child Left Behind. Jadi semua anak harus dapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan punya penekanan ke sains dan teknologi. Nah, tapi sampai di era-era ini ya apa ya dipahami bersama bahwa kalau negara kita mau baik, negara kita mau maju, kita harus maju di bidang sains dan teknologi. Tapi belum ada state atau belum ada dokumen-dokumen yang mendukung terus kita ini mau ngapain gitu. Ketika kita sama-sama sudah nyadari sains dan teknologi penting, terus mereka mau bikin apa itu belum gitu. Nah, di tahun 2011 di era Presiden Barack Obama, beliau menyampaikan secara tegas dalam pidato kenegaraannya bahwa kita Amerika itu gitu, mau bergerak ke arah STEM education, integrasi dari sains, teknologi, engineering, matematik. Jadi gerakan STEM itu gerakan negara gitu, bukan berawal dari misalnya di kelas, kemudian di pembelajaran sains ada ide baru gitu. Kalau case-nya di Amerika dan ya yang menjadi sejarah STEM secara keseluruhan ya akhirnya dia jadi gerakan negara gitu. Satu negara memang polisinya mau ke arah situ. Mungkin dekatnya dengan Indonesia misalnya kita punya polisi Indonesia Emas 2045 misalnya. 2045 Indonesia Emas. Nah, terus kalau kita mau Indonesia Emas 2045 bikin apa gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, Presiden Barack Obama betul-betul secara jelas state bahwa Amerika akan bergerak ke arah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, kebijakan atau apa ya,
langkah yang diambil secara pemerintahan ini terus merubah kurikulum di Amerika itu jadi untuk sains namanya Next Generation Science Standard atau NGSS mulai tahun 2013, dan kemudian publikasi-publikasi atau buku-buku selanjutnya yang menjelaskan tentang ini masih mereverse ke NGSS. Jadi hampir-hampir sama dengan di kita ya, di kita K13, di sana NGSS 2013. Termasuk nanti sintak-sintaknya gitu. Kalau mau disebut sintak ya sintaknya gitu ya, yang dikenal dengan nama Science and Engineering Practices masih dipakai sampai sekarang. Karena polisinya berlaku satu negara gitu, jadi yang ke arah STEM itu bukan cuman di pendidikan fisika aja atau pendidikan IPA aja, tapi Amerika bikin sekolah STEM, satu sekolah STEM. Kemudian jurusan di universitas graduate degree gitu, sebagai misalnya S2 STEM gitu. Jadi mereka memang langkahnya sangat terstruktur gitu. Jadi makanya mungkin salah satu kunci berhasilnya adalah ini bukan gerakan kecil di satu sektor pendidikan aja, di pendidikan IPA atau pendidikan fisika, biologi aja, tapi dia memang gerakan satu negara gitu. Karena melihat itu tadi, kalau negara kita mau maju, kalau negara kita mau lebih baik di masa yang akan datang, nggak mau kalah dengan negara yang lain, inilah yang harus didorong gitu. Lanjut dulu ya. Nah, tadi kan waduh, gerakan secara negara kita ngapain ya di kelas gitu kan ya. Pasti pertanyaannya gitu. Nah, mungkin kalau butuh definisi gitu ya, ada banyak sekali definisi STEM education. Tapi yang ini saya pikir paling paling bisa kita aplikasikan gitu. Paling ringan lah definisinya gitu. Saya cari yang paling ringan. STEM education adalah a learning approach ya. Seperti approach yang lain, biasanya sih kalau disebut approach Halo? Halo. Memang sepertinya ada kesalahan teknis ya, Bu. Oh iya. Saya pikir cuma punya saya. Ini ya. Ini Mbak Mbak Nurul WA saya katanya ada crash. Ini mau coba login lagi, Bu. Oh ya. Mohon bersabar nggih. Yang lain.
sambil ngobrol ya. Bu ini pripun kabarnya? Sambil menunggu. Iya, Bu. Mikrofonnya belum hidup, Bu. Daru, Bu Sofi, aduh kangen ini. Kapan kita ketemuan nih? Bu Elvin, Mbak Fitria Dwi sudah Bu Elvin. Itu kan yang mau ngambil Fitria Dwi ini loh. Itu kan mau ngambil itu apa? Bikin modul basisnya STEM. Oh, Gitu. saya lupa Bu, kayaknya belum ya. Belum, ini baru semester 6 sekarang. Belum. Semester 6? Iya. Ya kan mau siap-siap ngambil TA. Kemarin kan tanya-tanya ke saya gitu. Jadi dari Levis mau dibawa ke skripsi. Tapi pembimbing Levisnya Bu Virus. Makanya kemarin kan tak sarankan mohon hari Sabtu besok Anda ngikuti itu ada dari alumni Mbak Nurul. Ini kayaknya hadir nih. Biar nanti tanya banyak ke Mbak Nurul. Jadi nanti bisa komunikasi lebih lanjut sama Mbak Nurul. Ya. Ya. Nanti yang ngawali bimbing Mbak Bu Virus Ya. untuk bimbing Levisnya. Kita nanti membawa ke skripsinya. Oke, monggo Bu. Ini kita belum tahu ada rencana new normal di kampus itu bagaimana ya Bu ya? Ke depan agendanya. Nggak tahu ini, kita tunggu aja ya. Kemarin ada edaran dari direktorat akan diberlakukan ya di UNS. Edaran yang baru di-share Bu Wanti kemana? Nah, kayak gitu. Maksudnya tuh apa kita kuliahnya itu gantian gitu? Ya makanya kan hanya 3 hari di kampus gitu ya, kalau saya nangkap ya. 3 hari di kampus, 2 hari di rumah kan gitu. Pengaturannya gimana nanti? Oke. Tapi kalau anak-anak mungkin kalau anak kuliahan bisa istilahnya menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah kalau anak SD SMP ya aduh. Oh ya itu. Cucu saya masih lewat ini daring untuk tes semesternya. Padahal SD. Iya. Ya Bu, ini anak saya juga lagi ujian praktek itu, ya Allah tugasnya setiap malam itu sampai jam 11, jam 12. Tugas praktek video online itu aduh. Orang tuanya jadi ikut ngajar ya. Yang bikin skenarionya, yang take gambarnya, ya Allah. Tapi ya pengalaman lah. Karena ya memang ini kalau bisa diteliti itu ya bagus juga ini kita studi kasus ini selama pandemi. Kalau untuk magang belum ada informasi ya Bu ya? Belum tuh. Bagaimana nanti ya? Udah waktunya magang 3 ini ya. Ya. Oh, yang ke depan udah masuk. Masuk. Monggo, Pak Nurul. Tadi sampai mana yang masih kedengeran, Bu? STEM education, Mbak. STEM education. Slide STEM education. Mana ya? Definisi ya. Oke.
Oke, tadi sampai definisi ya. Ya, yang itu, Mbak. Yang ini ya. Oke, Iya. baik lagi ya. Break dulu tadi, break. Jadi ini mungkin definisi yang kayaknya ini paling apa ya? Paling mungkin untuk kita lakukan kalau kita mau mulai gitu. Nantinya bisa terus diperbaiki ketika sudah lebih familiar dengan STEM education. Kalau dibaca definisinya, tadi a learning approach, pendekatan pembelajaran untuk mengajarkan konten-konten sains, teknologi, engineering, matematik. Nah, ini mungkin sisi yang lebih konkret dari definisi ini, bahwa minimal ada 2 atau lebih dari STEM domain yang menjadi integrasi utama. Jadi kadang-kadang mungkin yang terbayang ketika mau mulai STEM education, 4-empatnya harus sama rata. Nah, sementara sulit memulai dengan pengen integrasi yang betul-betul sains, teknologi, engineering, matematik, 4-empatnya sama rata dalam pembelajaran kita. Nah, definisi ini memberi sedikit keringanan lah ya. Minimal ada 2 atau lebih ya. Semuanya kan ada 4 domain atau ada 4 komponen dari STEM education. Minimal 2, di mana di antara 2 ini minimal salah satunya itu science atau engineering. Karena core-nya science dan engineering. Nah, domain-domain yang diintegrasikan ini, entah 2 atau 3 atau 4 ya, itu diikat oleh langkah-langkah pembelajaran yang berbasis authentic content, atau mungkin kalau dulu contextual teaching learning itu. Ada satu konten yang autentik, yang dimaknai sebagai autentik itu situasi yang berhubungan dengan interest-nya siswa, atau experience-nya siswa, pengalamannya murid, yang tujuannya untuk memahami kombinasi dari subjek-subjek ini dan juga mendapatkan skill-skill yang dianggap penting dalam 21st century skill. Jadi kalau kita cari kata-kata kuncinya, pertama ada integrasi dari minimal 2 domain yang salah satunya science atau engineering, kemudian dibungkus lah ya dengan project yang autentik. Nanti kita lihat contoh lah ya, kalau misalnya pengertian agak-agak. Ya, tapi ini termasuk pengertian yang saya pikir bisa diaplikasikan gitu, kalau kita mau coba mulai STEM education. Nah, menurut Baibi, ada buku STEM education yang cukup terkenal ya di 2013. Itu dari awal mulanya tuh kira-kira itu ada 3 kemungkinan gitu orang berpikir tentang STEM education. Kalau kitanya basicnya guru sains atau basicnya guru fisika, pasti sainsnya adalah komponen yang membungkus semuanya gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan unsur teknologi dan memasukkan unsur engineering dan mungkin matematik dalam rangka menyampaikan satu topik sains tertentu. Ada pendapat yang lain, STEM education tuh ya hampir semuanya sama besar dan dikaitkan satu sama lain seperti yang kedua ini. Nah, ada lagi yang lain konsepnya, teknologi, engineering, dan matematik itu bukan 3 hal yang terpisah gitu. Jadi kalau bicara soal konseptualisasi STEM, dari awal mula STEM jadi gerakan di science education, orang-orang mengusulkan banyak cara gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita, saya kok merasa bahwa namanya saya guru fisika, ya fisikanya dong yang besar. Kemudian saya akan menarik
unsur teknologi dan unsur engineering, unsur matematik untuk menjelaskan si fisika ini gitu. Nah itu berarti kita nih cocoknya mungkin ke konseptualisasi yang pertama. Ada orang yang ke yang kedua, ada yang ke yang ketiga. Ada juga konsep-konsep lain yang bukan tiga-tiganya ini gitu. Misalnya mikir sendiri, enggak, saya kan SMK, misalnya ngajarnya SMK engineering mau jadi core, yang lain mau mengikuti, atau teknologi mau jadi core, disupport sama engineering dan science gitu. Jadi konseptualisasi dari STEM education tuh cukup beragam dan cukup fleksibel istilahnya ya. Jadi bagaimana kita mau mengarahkan, tapi tadi poin-poin yang ada dalam pengertiannya harus tetap masuk dalam konseptualisasi STEM, apapun bentuk konseptualisasinya. Oke, nah mungkin tadi ya di antara sains, teknologi, engineering, matematik nih yang agak biasanya dibingungkan orang, sama tadi juga survei kita juga hampir-hampir sama mungkin hasilnya, isu-isu related ke teknologi dan engineering. Jadi sainsnya kayaknya nggak usah dibahas panjang ya, pasti datangnya dari konten sains. Nah kalau matematika juga sama ya. Nah kalau teknologi dan engineering, yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari tentang teknologi dan yang kita pahami tentang engineering mungkin nanti agak sedikit diperkecil atau ya dipersimpel di STEM education. Nah, kalau kita ngomongin teknologi, pasti orang mikirnya harus sesuatu yang high teknologi atau apa ya, sophisticated teknologi kayak handphone atau iPad atau komputer atau mobil atau apa ya, lain-lain lah yang sifatnya sangat high teknologi, dan itu mempersempit kemungkinan teknologi ini dibawa ke kelas gitu dalam STEM education. Di salah satu project yang pernah saya coba, saya juga pernah coba pakai drone dan iPad ini di salah satu SMP di Jepang. Nah, ketika teknologinya berhubungan dengan sesuatu yang betul-betul baru gitu ya, misalnya mungkin kamera memang bawa kamera ke kelas, drone yang memang bawa drone ke kelas, memang si teknologi baru ini membawa excitement yang beda gitu di murid. Ya sama dengan kita juga sih, kalau ada benda baru kan kayaknya lebih, wah apa nih baru-baru gitu ya. Terus gimana cara makainya, ada apa ya, ada interest yang lain gitu. Dengan ketika setiap hari anaknya ngeliat kamera, abis itu besokannya bawa kamera lagi gitu. Ketika ada teknologi baru memang ada excitement yang lain, tapi bukan berarti hanya teknologi-teknologi yang high-tech aja yang bisa dibawa ke kelas. Kalau balik ke pengertian gitu ya, pengertiannya juga sangat, apa ya, sangat fluid gitu, sangat terbuka mungkin bisa dibilang pengertian ini ya. Jadi teknologi bukan disiplin yang strict atau bukan disiplin yang bisa kita betul-betul kotakan ini loh teknologi gitu. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan organisasi, pengetahuan, proses, dan device-device yang dibuat atau dikombinasikan untuk membuat suatu artefak teknologi gitu. Nah, dalam sejarah manusia ya, kita menciptakan teknologi untuk memenuhi keinginan manusia dan kebutuhan manusia, dan kebanyakan dari teknologi modern adalah produk dari sains dan engineering. Jadi mungkin gampangannya ya, yang dianggap teknologi adalah yang berbentuk produk-produk teknologi, itu yang terlihat mungkin ya. Nah, saya pengen kasih contoh bahwa produk teknologi itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Apapun tuh bisa dibilang apapun tuh produk teknologi sebenarnya. Even yang sangat kecil, sangat, masa sih itu teknologi ya? Bukan lah, itu kan sehari-hari aja kita pakai misalnya ya. Di masa pandemi ini paling populer mungkin masker gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir masker ini produk teknologi bukan ya? Apakah ketika orang bikin masker itu
harus ada teknologi di dalamnya. Gitu. Apakah orang udah mempertimbangkan kenyamanannya, bagaimana gunanya, bagaimana harganya, bagaimana efektif atau enggaknya gitu ya. Tadi teknologi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, mungkin kebutuhan dan keinginan manusia gitu. Keinginan apa sih atau kebutuhan apa yang mau dijawab oleh teknologi masker misalnya. Nah, si masker ini ada kelemahannya, ada kelebihannya gitu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang, ada kebutuhan lain yang ingin dijawab, terus orang bikin masker yang jenis lain lagi gitu. Misalnya yang N95 mask. Oh, yang itu masa sekali buang. Filternya kurang bagus atau apalah. Nah, kemudian orang bikin yang lain. Mungkin kalau ada dua, minimal ada dua, kita agak bisa relate bahwa oh, ini teknologi ya kalau kayak gini gitu, produk teknologi. Tapi kalau ada satu, sulit untuk kita membayangkan, masa sih ini teknologi, ini kan masker aja gitu. Nah, mungkin yang cukup apa ya, kayaknya beberapa waktu ini juga di pembelajaran sains ya, tapi yang high teknologi, kemudian orang mengcombine designing dengan 3D printer, terus dibikin masker yang hasil printing di 3D printer itu gitu. Nah, baru kalau kita bandingkan misalnya minimal ada 3, ada 2, minimal ada 2, tapi kalau ada, apalagi kalau ada banyak, lebih relate bahwa oh ini memang produk teknologi ya gitu. Menjawab satu kebutuhan, bikinnya merupakan integrasi sains dan engineering, orang berpikir dari seberapa sih ukuran virus, kemudian seberapa sih ukuran apa tuh namanya, kalau kita bersin atau kalau kita ngomong, terus gimana cara nangkalnya, baru kalau kita membandingkan akan jauh lebih terlihat bahwa oh ini produk teknologi ya gitu. Nah, harapannya bisa memperluas pikiran bahwa oh teknologi itu ternyata ada di mana-mana, kita hidup dikelilingi produk teknologi. Kemudian contoh yang lain, nah saya pengen cari contoh ini, saya cari aja di Google, ini ada di koran-koran mana gitu. Kalau dibilang nanti kalau di masa pandemi itu kan teknologi, kalau contohnya yang susah-susah, contohnya yang selalu yang high teknologi, kan anak-anak di rumah dan di rumah itu nggak ada gitu ya. Nah, gimana kalau kita mulai dari yang ada-ada aja gitu. Tapi kalau misalnya ada perbandingan, ada bendanya dan ada perbandingannya, kita bisa lihat bahwa oh ternyata itu produk teknologi ya gitu. Awalnya ada kebutuhan, orang pengen ngebersihin gigi misalnya, habis itu ada kriteria maunya yang begini, ukurannya nyaman digunakan, apa. Kemudian akhirnya berevolusi gitu si benda produk teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia tadi, disupport dengan pengetahuan sains dan engineering pada masanya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin kalau zaman batu ya pisau itu teknologi gitu, karena kan misalnya dari batu ke batu yang diasah misalnya. Nah, dengan kita melihat seperti itu, kemungkinan kita mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, matematik itu akan lebih terbuka gitu, daripada kita fokus bahwa setiap melihat contoh engineering design ini selalu pasti ada mesinnya, pasti ada, kalau nggak ada 3D printernya, ada drone-nya, ada apa sesuatu yang betul-betul high technology gitu. Nah, sama dengan tadi teknologi, ada isu yang related juga ke engineering karena dianggap kurang jelas, jadi saya pengen sampaikan sedikit pengertiannya. Apa sih engineering gitu ya? Nah, karena engineering ini diartikan menjadi teknik, jadi saya pikir persepsi kita terhadap engineering banyak dipengaruhi. Teknik itu kan adanya sipil, arsitek, misalnya ini UNS ya, saya ambil contoh UNS, sipil, arsitek, mesin, industri, kimia, perencanaan wilayah kota, elektro. Jadi kita punya gambaran hal-hal yang berhubungan dengan engineering itu ya
Kalau bukan bangun rumah, bikin mesin, bikin sesuatu produk kimia, elektro, ya pokoknya sesuai dengan informasi yang datang kepada kita tentang engineering gitu. Kalau misalnya di masa pandemi terus orang menunggu vaksin. Nah, orang bilang katanya itu kerjaannya bioengineer atau biochemistry engineer. Itu engineer macam apa lagi gitu ya? Bioengineer, biochemistry engineer, mungkin environmental engineer. Kok engineer ini banyak banget gitu. Sebenarnya apa sih pengertian engineering? Nah, kalau di science education, di STEM education ya, pengertian yang mau di-emphasize adalah ini. Mungkin ada beberapa hal utama dalam pengertian ini. Yang pertama, engineering itu berkaitan dengan mendesain sesuatu atau membuat suatu produk, human-made product. Kemudian, kenapa produk itu dibikin atau desain itu dibikin? Karena ingin menyelesaikan satu masalah. Nah, ini mungkin kalau yang familiar dengan problem-based learning, project-based learning, di sini kayak kalau dilihat dari pengertiannya kuat kaitannya antara engineering proses dengan problem-based learning, project-based learning ya. Pertama, mendesain. Kenapa harus mendesain? Untuk men-solve satu masalah. Nah, kemudian ada yang penting juga adalah proses designing itu selalu under constraint dibilangnya. Bahasa Indonesianya, proses mendesain itu selalu punya batasan. Selalu. Jadi, kalau misalnya, saya nggak bisa lah bikin ini, karena kan alatnya nggak ada, karena kan sekarang work from home, sekarang apa. Pengertian engineering sendiri itu tuh selalu harus ada batasan. Jadi, batasan bukan dijadikan alasan gitu ya, kalau lihat pengertiannya ya. Walaupun sulit, tapi batasan bukan dijadikan alasan. From the beginning, dari awal mulanya juga, engineering proses itu kadang-kadang ada batasan dari pengetahuan tentang sainsnya sendiri, atau melawan sifat-sifat alam gitu ya, atau misalnya ada orang mau nyoba bikin sesuatu, tapi ini kok kayak misalnya alat yang bikin kita anti gravitasi, artinya kan kita melawan sebenarnya sifat-sifat alam. Ada juga batasan tuh berupa uang, berupa waktu, berupa material, berupa mau nyoba itu sih, tapi itu kayaknya nggak baik untuk environment, nggak baik untuk lingkungan. Jadi batasan tuh selalu ada dalam proses engineering proses gitu ya. Jadi kalau mau ditekankan tadi yang pertama desain, kenapa? Mungkin yang pertama masalah dulu ya. Yang pertama masalah, kemudian kita mendesain sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini, dan proses-proses ini nih ada batasannya. Gitu, batasannya tuh baik keterbatasan waktu, keterbatasan material, maupun keterbatasan kriteria berhasilnya itu yang apa sih yang dianggap berhasil dari kegiatan ini gitu, atau dari problem solving ini. Nah, sedikit lagi ya. Jadi kalau tadi 5M misalnya ada scientific process, ada sintaknya 5M. Nah, STEM education juga ada sintaknya. Ini sintak umumnya aja yang ada di NJSS 2013. Sintaknya namanya Science dan Engineering Practices. Jadi sintak ini mengcover dua kemungkinan ya. Ketika STEM education itu core-nya science, dan ketika STEM education itu istilahnya yang di depan itu engineering gitu. Ketika mulainya science, berarti dimulai dari menanya, sama kayak 5M ya, asking question, tapi ketika mulainya dari engineering, berarti akan dimulai dari satu pertanyaan, atau defining the problem. Nah, kemudian langkahnya seperti ini, ada 8 langkah, yang beda lagi antara science dan engineering di langkah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di langkah ke-6. Kalau science itu maksudnya mencari penjelasan, membentuk, mengkonstruk penjelasan. Kalau engineering itu mendesain solutions, kemungkinan solusi gitu ya. Jadi solusi-solusi yang mungkin. Artinya jawaban yang benar bukan satu. Kemungkinan orang bikin solusi bukan satu. Dan yang lain mungkin cukup relate, yang agak apa ya, mungkin
nggak begitu ditonjolkan dalam 5M atau dalam scientific approach, adalah mungkin part using mathematics dan computational thinking. Ini menekankan bahwa matematika itu harus jadi bagian yang penting dalam sains dan engineering. Juga teknologi, kalau ada komputasi, bisa dijadikan bagian yang penting. Nah, sintak dasar ini, kemudian banyak ahli yang bikin sintak-sintak lain, tapi ya berbasis ini sebetulnya. Kalau yang saya kasih satu contoh, ini ada sintak engineering design process. Nah, tadi kan kalau engineering dimulai dari defining the problem ya, makanya sintaknya define, learn, plan, try, test, decide. Di mana mereka membagi jadi dua bagian. Problem itu, bagian dari problem itu define dan learn. Kemudian bagian dari solusi adalah dari plan, try, test, decide. Di mana semuanya ini kemudian diikat gitu ya oleh skill komunikasi dan bekerja sama. Jadi dalam engineering design, teamwork menjadi part yang penting di sintak ini. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan cukup fleksibel dan bisa digeser-geser gitu ya. Jadi mungkin untuk orang yang biasa ngajar sains lebih nyaman learn dulu misalnya. Walaupun sebenarnya engineering bermula dari permasalahan ya. Tapi kita mau ngasih learn dulu sedikit, baru permasalahan, baru mau learn lagi. Dan satu sintak ini bisa dilakukan tidak hanya dalam satu pertemuan ya, karena akan sulit sekali orang dari mulai masalah sampai bikin, sampai komunikasi semua dalam satu pertemuan. Mungkin ini kayak satu project, akhirnya bisa terpenuhi semua sintaknya. Dan kalau ada kebutuhan untuk kembali lagi ke step sebelumnya, itu sangat dimungkinkan. Misalnya, sudah decide tapi, kayaknya mau planning lagi deh gitu, kayaknya kurang bagus misalnya. Atau dari plan mau kembali lagi ke definisi masalahnya apa. Ini contoh salah satu sintak. Kalau dicari di Google, akan banyak sekali sintak engineering design process, akan banyak pilihannya. Ada yang siklis, ada yang make a prototype, kemudian redesign again gitu. Jadi ada yang menekankan pada perlunya pengulangan desain, ada yang menekankan pada yang lain. Nah ini mungkin contoh kali ya supaya lebih seger nih Mbak Sofi. Saya pengen contoh yang gampang, jadi mudah-mudahan relate kenapa sih, apa sih bedanya gitu ya lewat contoh ini. Kalau yang mau menjawab atau mau ngasih komen bisa tetap ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita guru sains, kemudian tadi yang awal ya, pembelajarannya pendekatannya saintifik, ya kita pakai aja yang simple 5M. Nah, ketika kita ada fenomena ini gitu ya, ada fenomena, ada dua cairan yang terpisah, kemudian kita ingin mulai pembelajaran 5M. Kira-kira awalnya kita ngapain nih? Apa sih yang perlu kita bangun gitu dari step pertamanya pendekatan saintifik? Udah ada belum ya yang nulis sesuatu di kolom komentar? Oh, ada nih. Oke. Mbak Sofi mungkin bisa dibantu dibaca kalau ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Febri Cahya, Mbak. Apakah pembelajaran STEM di Indonesia itu sama dengan pembelajaran STEM yang ada di Amerika? Itu pertanyaan dari
Febri Cahya. Tadi ini berarti pertanyaan di ini ya, di penjelasan yang STEM ya. STEM, ya. Kalau lihat bisa dibilang lihat sejarahnya mungkin agak kalau di Amerika karena dia jadi gerakan satu negara, jadi hampir semua negara bagian sepakat untuk berjalan ke arah STEM education dan membuat policy-policy bersama yang terkait dengan STEM education. Itu satu perbedaan yang cukup apa ya, beda banget gitu. Ini kok kayak gini gitu. Jadi saya 2019 awal, sekitar 2019 awal sempat ikut pembimbing saya ke Amerika 10 hari, nah untuk observe. Jadi kita datang ke sekolah yang title-nya tuh STEM Education School gitu, STEM School gitu ya. Nah, itu salah satu yang agak beda banget itu karena terutama sih teamwork antara guru-guru ya. Jadi guru sains itu nggak sendiri dalam mencari topik ataupun mencari tema STEM education-nya. Semua guru di dalam satu sekolah itu, even guru musik, guru olahraga, guru apa, ikut sertifikasi STEM education. Jadi ketika guru sains punya ide gitu ya, saya mau bikin ini nih, hubungin guru musiknya, bisa nggak bantu, saya mau bikin project kayak gini. Guru musik itu punya pemahaman tentang integrasi yang sama gitu. Saya akan support bagian ininya, Bu. Saya akan support bagian ininya di pelajaran musik. Jadi itu mungkin yang paling menarik ya untuk saya gitu, karena kesannya kan kalau kita mau STEM education ya itulah usaha kita gitu ya, atau usaha sesama guru-guru sains, sesama guru-guru fisika mau bikin apa nih kita semester depan gitu untuk dijadikan STEM project. Nah itu yang mungkin agak beda. Kalau di Indonesia, kalau lihat kurikulum, anggaplah kurikulum kita misalnya sains atau fisika segini bagian, seperberapa ya, mungkin 1/6 atau seberapa, kadang-kadang ada kan penerapan dalam sains dan teknologi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu agak relate gitu ya, tapi tidak secara general dikatakan bahwa pembelajaran fisika, pembelajaran IPA kita akan semuanya ke arah STEM, kan di kita nggak gitu ya. Jadi mungkin itu agak bedanya. Tapi case-nya Indonesia sama case-nya Jepang agak sama. Gitu. Jadi kotak kan, kalau dibilang kotak apa ya, batas antara ini fisika, ini kimia gitu ya. Di Jepang juga kayak gitu. Jadi masih gitu. Tapi kalau di Amerika lebih baur ya, lebih terintegrasinya tuh betul-betul lebih kerasa gitu, karena dia adalah policy satu negara. Itu mungkin. Nah, kemudian ini ada lagi nih ya Mbak Sofi, dari Muhammad Anton Kuncoro nih, tanya, kita mau menunjukkan fenomena itu kepada siswa, ya katanya. Terus Aziza, saya ingin bertanya, apakah setiap pembelajaran yang menggunakan pembelajaran pendekatan STEM harus menghasilkan produk? Tadi STEM itu kan utamanya tuh mau ngikutin yang science sebagai core atau mau ngikutin yang engineering ya. Kalau yang engineering kecenderungan harus ada produknya lebih besar atau harus ada solusi lah ya yang dihasilkan dari satu permasalahan. Tapi kalau ngikutin core science ya seperti scientific process, endingnya kan sebenarnya mencari penjelasan gitu ya, explaining satu fenomena atau satu hasil eksperimen atau data gitu. Jadi tergantung konsep STEM education mana yang mau digunakan, bisa ke arah produk, bisa ke arah penjelasan kalau mau ke science process. Oke, saya lanjut dulu ke yang tadi. Sebenarnya kenapa contohnya ini? Karena saya pengen contohnya itu membandingkan ada bedanya ketika kita berpikir ini mau science
praktis, ini mau engineering practice ya. Oke. Balik lagi ke sini. Bayangin kalau misalnya kita mau pendekatannya saintifik ya, atau STEM ke arah science practices. Pasti mulainya dari anggaplah ini fenomena gitu ya. Kenapa ya kok kalau air dicampur air lagi tapi biru, kita campur misalnya ternyata dia bersatu. Tapi ini ada cairan-cairan yang cairan 1 dengan cairan 2 tuh nggak mau bercampur. Itulah yang kita anggap sebagai fenomena gitu ya. Terus kita mulai dari situ. Itulah pertanyaannya kan, karena awalnya mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan data, dan seterusnya sampai evidence gitu. Nah, ketika kita hal yang sama ya, hal yang sama. Tapi ketika kita berpikir ke engineering practices, kita nggak bisa lagi memulai pembelajaran dengan coba amati ini, kenapa ya fluida yang satu dengan fluida yang lain tidak bercampur gitu. Kita tidak bisa memulai dengan fenomena gitu. Karena tadi kan katanya memulai dengan masalah gitu ya. Bisa dibilang ini fenomena yang menarik, tapi bukan masalah gitu. Kalau kita menyampaikannya, silahkan diamati kenapa ya dia tidak terpisah. Terus nanti mau ke misalnya sifat-sifat zat atau massa jenis, atau mau bahas apa fisika yang selanjutnya. Tapi ketika kita mulai dengan engineering design, tadi kan engineering design sintaknya, ya ini yang paling sederhana, dimulai dari defining the problem. Jadi kita harus menyampaikan kira-kira ini masalahnya apa sih yang sedang atau yang akan kita coba selesaikan dalam pembelajaran ini gitu. Nah, saya coba tarik dari misalnya gini, sebagai contoh ya. Jadi ada berita misalnya, ini bukan misalnya sih, ini berita betul, di tahun 2019 itu banyak kejadian minyak tumpah di lautan. Nah, kemudian masalah inilah yang mau kita perkecil, kemudian kita tarik ke si yang tadi, fluida di dalam gelas tadi gitu ya. Bahwa kalau ada dua cairan yang berbeda, ada yang sifat-sifatnya tuh sebeda itu sampai nggak bisa bercampur. Tapi kita mau pakai untuk menyelesaikan masalah, gimana sih memisahkannya gitu. Tapi memisahkannya ini harus ya sampai bersih gitu ya. Karena ini adalah prototipe kecil atau miniatur kecil dari permasalahan besar yang ada di lapangan. Misalnya minyak tumpah di laut perairan tertentu. Nah, ini salah satu contoh aja gimana kita menarik permasalahan yang terjadi di sekitar kita atau di negara kita atau di dunia ke pembelajaran sains atau pembelajaran IPA. Nah, masalah yang lain biasanya gimana ya kita menyampaikan masalah ini gitu ke murid gitu di awal. Ini ada salah satu penelitian di Amerika awalnya, kemudian saya adaptasi ke penelitian saya di Jepang. Jadi selain bisa pakai video, bisa pakai tadi ya kutipan berita. Nah, terus untuk memperjelas masalah yang mau diselesaikan di engineering prosesnya, jadi semacam pura-puranya gitu ya, kita meng-create bahwa murid itu dapat surat dari satu lembaga tertentu gitu. Misalnya kalau di Indonesia, anggaplah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI kirim surat ke kita gitu bahwa ini waktu itu ceritanya penjaga laut, karena di Jepang ada organisasi ini gitu ya. Jadi suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan laut, itu kirim surat ke siswa gitu. Bahwa kita punya masalah, ada kapal yang menumpahkan minyaknya. Kemudian diperjelas berapa satuan minyak yang tumpah gitu, karena nanti anaknya mau digiring ke arah ya termasuk perubahan besaran dan satuan dan volume kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita jelaskan di si surat ini. Kemudian
Anda perlu menggunakan pengetahuan saintifik Anda untuk menciptakan solusi bagaimana membersihkan laut. Nah, ini bikin satu batasan gitu, bahwa nggak bisa ditumpahkan ya, karena kan ini adalah permasalahan yang kita tarik dari kejadian di laut. Laut itu nggak bisa ditumpahkan, minyaknya tumpah, sisa airnya gitu. Tapi kamu perlu mencari cara yang lain, walaupun dia bentuknya di gelas gitu ya. Anda akan bekerja dengan tim atau dengan kelompok Anda adalah engineering hari ini gitu ya. Kemudian pertimbangkanlah bahwa ini tadinya ada di laut, kemudian minyak ini adalah polutan berbahaya bagi lingkungan dan harus kita bersihkan. Dan ini juga ada batasan lain bahwa lembaga ini punya budget yang terbatas. Makanya di proyek ini nggak bisa pakai benda-benda yang mahal gitu. Karena itulah kamu akan diberikan material yang terbatas yang bisa digunakan dalam desainmu. Detail dari limitation-nya akan ada di worksheet atau LKS-nya gitu. Jadi ini semacam cara aja, bisa juga cara yang lain. Tapi kalau misalnya hanya guru menjelaskan ini ada minyak tumpah di perairan mana, kemudian ini alatnya silakan membuat. Nah, mungkin ada yang lepas ya dari pemahaman siswa atau dari penjelasan kita terhadap masalahnya, bisa diperjelas dengan problem letter. Jadi lebih terstruktur apa yang mau disampaikan, dari siapa surat ini, kemudian kalau engineering disebutnya kliennya siapa, klien kita hari ini. Itu karena engineering itu menjawab kebutuhan klien lah istilahnya, atau menjawab kebutuhan masyarakat tertentu. Jadi supaya terasa lebih real gitu ya, ini yang ngirim adalah siapa, kemudian yang ngirim ini memintanya apa gitu. Kita harus ngapain dalam proyek ini. Itu mungkin salah satu contohnya nge-address ke masalah. Kemudian ya kalau kita bandingkan sedikit, Science and Engineering Design Process yang ada di STEM Education dengan misalnya dengan 5M, dengan scientificnya 5M, saya pikir untuk bagian science akan sangat relate ya, hampir semua step dalam 5M ada dalam science practices. Tapi kalau engineering practices ya ada beberapa hal yang lebih ditekankan di engineering practices. Jadi bukan dua hal yang sama sekali berbeda ya antara scientific approach dengan STEM. Kalau kita bandingkan sintak by sintak gitu ya. Oke, mungkin itu. Dan sisanya tinggal diskusi kalau ada pertanyaan dan kalau ada hal yang lain yang mau didiskusikan, saya kasih beberapa link referensi lanjut. Jadi ya pasti kurikulum Indonesia standar ya, semua pasti sudah punya dan akhirnya kita akan berbasis ke situ lagi. Tapi untuk bacaan tentang STEM mungkin bisa baca di semacam K13-nya punya Amerika, namanya Next Generation Science Standard. Kemudian di masa-masa pandemi, National Science Teaching Association atau NSTA banyak menge-share proyek-proyek tentang STEM education dan mereka buka, jadi iklan NSTA ya, mereka buka free membership gitu selama bulan-bulan ini sebagai bentuk mereka mensupport guru-guru IPA, guru-guru sains, termasuk guru-guru fisika untuk mengajar dari rumah. Terus ini tentang STEM education juga, ada salah satu buku dan ya mungkin kalau mau dilihat lebih lanjut hasil PISA dan tentunya literatur-literatur yang ada hubungannya dengan K13 dan kurikulum Indonesia juga perlu ya. Jadi pekerjaan kita adalah kalau menganggap guru juga engineer, mungkin sebagai penutup, ya kita harus bisa melihat masalahnya apa, kemudian kita mau mendesainnya gimana, dan kemungkinan solusi yang kita kasih itu apa gitu. Jadi mungkin ke arah situ ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, Mbak Sofi, saya kembalikan. Baik, Mbak Nurul, terima kasih. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, Mbak Nurul, apa bersedia untuk dijawab nggih? Ya.
Oke. Ini ada pertanyaan dari Rosin Fatauwan. Apakah model STEM, pembelajaran STEM itu ramah lingkungan bagi learner disability? Pertanyaan dari Rosin Fatauwan. Ramah lingkungan bagi learner disability. Disability. Okay. Maksudnya anak-anak yang disable gitu ya? Oke ya. Apa ya? Mungkin tergantung disability-nya apa ya. Di Jepang kan juga cukup populer sekolah-sekolah disability. Jadi banyak juga, pernah juga dicoba, bukan banyak sih, mungkin pernah juga dicoba STEM khusus untuk anak-anak disability. Jadi mereka punya kurikulum sendiri dan ada gerakan-gerakan apa ya sifatnya, semacam penekanan pada gerakan motorik tertentu yang mau dicapai di anak ini. Nah, itu perlu lebih ditekankan pada pembelajaran STEM. Misalnya saya kasih contoh, dulu di sini salah satunya itu kan ada muridnya itu kebanyakan yang disabel itu sulit apa ya, gerakan motoriknya itu perlu dilatih gitu lah intinya ya. Jadi ada yang sulit mengikuti perintah-perintah yang sifatnya dengan gerakan motorik. Jadi sebelum STEM education-nya itu mendesain sesuatu, nah kita bikin dulu kayak semacam permainan yang arahnya ke arah motorik yang itu gitu. Misalnya gunting-gunting sedikit, baru nanti kita mau bikin project-nya yang hari itu gitu. Jadi mungkin yang siswa yang disabel pendekatannya agak lebih panjang mungkin ya dibandingkan dengan siswa kita yang normal. Tergantung juga disabelnya apa dan pada level berapa. Jadi kalau disabel itu walaupun SMP kadang-kadang nggak sama dengan SMP yang anak yang normal gitu ya. Sama juga kejadiannya dengan cukup banyak juga riset-riset tentang gifted children gitu ya istilahnya ya. Jadi gifted itu kan bisa disable, bisa juga misalnya sangat pintar atau sangat apa, pokoknya intinya di luar dari yang kita pahami anak-anak secara normal. Bisa kurang, bisa lebih. Nah, itu juga cukup menarik tuh. Ada beberapa lain riset yang khusus STEM education di gifted children gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Maria Lerisa. Manakah yang lebih baik diterapkan di Indonesia? Apakah pembatasan yang jelas seperti di Jepang antara fisika dan kimia ada pembatasan yang jelas ataukah terintegrasi seluruhnya seperti yang dilaksanakan di Amerika? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kriteria-kriteria tercapainya domain pada STEM? Seperti itu untuk pertanyaan dari Maria. Oke, terima kasih ya Maria. Ya mungkin sebenarnya kalau tanya keadaannya sekarang gimana, lebih cocok tanya ke guru yang betul-betul sekarang ngajar di Indonesia ya. Tapi kalau arahnya itu tadi science literate citizen, ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, kita menyiapkan murid kita menjadi bagian dari masyarakat. Jadi bagian dari masyarakat itu kan sulit memisahkan ini sains apa engineering sih gitu, atau ini sains apa teknologi ya. Banyak hal tuh kan integrasi dari banyak masalah gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya cenderung ketika diajarkan integrated itu akan lebih membekali orang atau murid atau siswa kita ke depannya gitu. Kita ngelihat misalnya masalah COVID kan nggak bisa cuma masalah virus kan, masalah orang juga, ini masalah sosial juga, masalah uang juga gitu kan. Masalah apa, jadi intinya banyak hal dalam hidup itu kan bukan cuma satu hal ya, satu konsep aja gitu. Jadi ketika dijelaskan secara integratif, ada keuntungannya kita menyiapkan pola pikir integrasi itu gitu. Segala satu tuh ya bukan cuma satu sisi aja gitu. Tapi balik lagi yang tadi, kalau kita lihat di sekolahnya, kalau mau pertama kali coba kan sulit untuk satu semester semua pokok bahasan integrated STEM. Ya artinya kan 100% berubah ya. Kita bisa coba dari
kita pilih satu yang paling mungkin diintegrasi. Nanti kalau satu udah berhasil, saya pikir geser ke yang lain akan lebih ada ide gitu ya. Terus apalagi kalau mahasiswa, jangan takut untuk sharing dengan orang lain, temennya mahasiswa yang lain gitu. Jadi kalau coba kayak gini cocok nggak ya? Gitu. Kalau coba kayak gini cocok nggak ya? Nah itu mungkin itu ada ide-ide yang lebih bisa applicable gitu ya. Terus tadi apa kriteria capaian domain ya? Iya. Jadi kalau yang science ya kriteria capaiannya biasanya bawaan dari semacam SKKD-nya topik itu ya. Nah, matematik gitu. Itu juga ada yang kurang-kurang setuju karena ngerasa ya tanpa STEM education juga memang sudah ada bagian matematik di dalam science gitu. Jadi STEM education kita tuh betul-betul mengakui gitu ya bahwa part matematik yang inilah yang hari ini dalam pembelajaran sains ini kita pakai gitu. Jadi yang matematik dan sains kembali lagi tinggal sisa yang engineering dan teknologi ya, bagaimana melihat ketercapaiannya. Jadi ada yang melihatnya dari sama seperti yang biasa diteliti mungkin ya, ada yang dites, ada yang di kayak semacam self assessment, ada yang penilaian produk, ada yang penilaian prosesnya misalnya diobservasi apakah dia masing-masing sintak engineering design-nya itu dia pahami gitu. Jadi itulah yang dikatakan tercapai gitu. Misalnya, oh dia memahami engineering design proses, artinya dia bisa dari mulai mendefine permasalahan, planning, sampai akhirnya decide bahwa ini baik atau enggak. Kadang-kadang di teknisnya, planning yang mereka bikin kan kadang-kadang gagal juga gitu ya. Jadi ada juga yang nggak berhasil kan. Tapi mereka bisa sampai decide itu memutuskan bahwa oh ternyata yang kita planning itu tadi jelek. Kenapa jeleknya, dan kalau kita ulang di masa yang akan datang apa yang pengen diperbaiki. Itu juga dianggap oh dia paham apa sih designing dalam engineering design gitu. Mungkin itu Mbak Sofi. Terima kasih atas jawabannya Mbak Nurul. Kemudian pertanyaan terakhir, mungkin cukup nggih terakhir ini. Terakhir ya. Dari Muhammad Anton Kuncoro. Kemudian ada mau bertanya perbedaan teknologi dan engineering pada STEM, mohon maaf, pada STEM itu kalau Muhammad Kuncoro menyimpulkan bahwa teknologi adalah produknya sains, kemudian engineering adalah proses pembuatan produknya. Itu menurutnya Muhammad Anton, apakah itu benar? Kemudian yang kedua, pada sintak learn di engineering design sintak harus melakukan proses pembelajaran yang ada pada saintifik atau tidak, seperti pengumpulan data misalnya. Itu. Tadi yang pertama dulu ya. Iya. Secara sederhana bisa dibilang begitu. Jadi engineering itu proses bikinnya, kurang lebih ya. Proses bikinnya, sementara teknologi itu hasil dari konsep-konsep sains, konsep-konsep matematika yang tergabung dalam tadi proses bikinnya tadi di engineering, produknya kemudian teknologi. Jadi tadi teknologi nggak harus sesuatu yang ada ya betul juga yang ada kaitannya dengan mesin, yang ada kaitannya dengan coding atau programming, itu iya juga, tapi juga benda-benda sederhana di sekitar kita adalah juga produk teknologi gitu ya. Anggaplah apa ya, misalnya pulpen, tisu, atau sikat gigi gitu. Jadi kita bisa melihat lebih luas teknologi dan engineering-nya, sehingga apa yang mau ditarik ke pembelajaran sains atau pembelajaran fisika tuh juga bisa lebih luas gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah sintak learn di engineering design proses harus mengikuti juga pendekatan saintifik? Jadi kalau prosesnya panjang ya, ada juga orang yang bikin learning material STEM misalnya untuk satu project, bayangkan satu project untuk satu semester gitu. Jadi learn-nya tuh bisa kembali lagi ke scientific proses lagi dari awal lagi. Kemudian misalnya nih setelah try, kemudian gurunya melihat ada konsep-konsep yang perlu dikasihkan lagi, ada konsep fisika yang lain yang diperlukan dalam membuat
produk ini, kemudian kasih learn lagi. Jadi bisa ya, seperti itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya learn-nya ini waktunya lebih terbatas, ya pasti learn-nya ini kayak dipersingkat gitu dari scientific, pendekatan saintifik ya. Mungkin kayak gitu. Terima kasih atas jawabannya Mbak Nurul Fitria. Juga saya sampaikan terima kasih kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaan pada kuliah dosen tamu pada pagi ini. Untuk memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin, Bapak Ibu, dan mahasiswa karena telah hadir dalam acara kuliah dosen tamu hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih banyak. Ibu, dadah. Monggo Bu, jika ingin live tidak apa-apa. Makasih banyak Ibu, Bapak Ibu dosen. Terima kasih Ibu. Dan adik-adik salam kenal semuanya. Ya Bu. Mbak Nurul. Iya, makasih Ibu. Sukses terus Mbak Nurul. Iya Bu. Sukses terus ya. Amin. Mbak Nurul dapat Semoga lancar nanti sidangnya. Semoga lancar sidangnya. Amin. dari Bu Wiwi. Oh Bu Wiwi, iya Bu. Bu Wiwi